Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang menyaksikan lewat media sosial Urmaiso maupun di Instagram Abdul Wasikal dan yang hadir juga lewat Zoom Khobar Islam Academy, kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang Allah anugerahkan pada kita. Begitu banyak nikmat sampai pada 17 Ramadan ini kita masih terus istiqomah thalabul ilmi, dan mudah-mudahan sampai Ramadan akhir kita masih bisa membahas hal-hal penting dalam agama kita ya, terutama kita bahas secara rutin dari sebelum Ramadan buku panduan Ramadan kontemporer, yang dimana pada kesempatan pagi ini kita sudah masuk ke pertemuan 31 ya, pertemuan 31. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan tentang safar. Kenapa di sini kami masukkan dalam buku panduan Ramadan kontemporer tentang safar? Karena kebiasaan di negeri kita ya, sebelum pandemi ya, dari pelosok negeri manapun, baik yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua ya, mereka akan memanfaatkan momen hari raya Lebaran Idul Fitri untuk mengunjungi keluarga. Jadi yang pada pergi merantau ke kota atau berada di kota besar, mereka akan pulang kampung lagi, ya ini kita istilahkan dengan mudik. Walaupun saat ini ya, karena masih dalam masa pandemi yang terus diperpanjang, ya qadarallahu ma syaa fa'al, kita tidak diperkenankan untuk mudik. Ya, karena berbagai macam pertimbangan dari pemerintah, tapi tips safar ini sangat penting juga kita pelajari. Nah, di dalam buku panduan Ramadan kontemporer ini yang kami singgung atau kami bahas itu mengenai tips bagi yang mudik. Hanya seputar tips sebelum safar, ketika safar, dan saat pulang dari safar. Dan nanti cuma dijelaskan keringanan-keringanan secara umum. Nanti setelah poin-poin nanti ada sekitar 3 pembahasan akan kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan Senin depan saya selipkan dengan pembahasan buku kecil. Ya, kemarin sudah saya beritahu buku tersebut bisa lihat di media sosial juga. Ibadah saat traveling, ibadah ketika traveling. Nah, itu dimiliki, insya Allah dalam beberapa pertemuan kita akan kaji itu. Bukunya buku saku. Kenapa dibuat buku saku? Karena nanti mudah untuk dibawa siapa saja yang pergi safar. Ya, yang pergi safar bisa membawa buku tersebut. Nah, silahkan memesan seperti biasa, ada di Ruevi Store, di Rumaiso Store, ataupun di reseller dan agen kami. Bisa ketik ruevi.store _agen atau ruevi.store _reseller. Itu sudah lebih daripada 30 agen reseller yang ada di berbagai macam kota. Kemudian bisa juga langsung ke marketplace yang ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Muslim Life Shop. Nah, serta langsung bisa menghubungi ke nomor WhatsApp 0852 00 171 222. Nah, sekarang kita lihat tips persiapan sebelum safar. Lihat di halaman 265, tips persiapan sebelum safar. Monggo dibaca. Pertama, melakukan sholat istikharah terlebih dahulu untuk memohon petunjuk kepada Allah mengenai waktu safar, kendaraan yang digunakan, teman perjalanan dan arah jalan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajari para sahabatnya sholat istikharah dalam setiap urusan. Beliau mengajari sholat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajari para sahabatnya sholat istikharah. Ya, diajarkan, ingat ya, sholat istikharah dalam setiap urusan. Dalam setiap urusan itu diajarkan sholat istikharah. Beliau mengajari sholat ini sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Artinya penting banget untuk mengajarkan sholat istikharah ini dan dimanfaatkan untuk ketika kita punya hajat ya, ingin safar, menentukan pilihan tadi, ada waktu safarnya kapan, kendaraannya yang digunakan itu apa, kereta, bis, atau mungkin dia lewat udara, lewat pesawat ya, atau teman perjalanannya itu dengan siapa, sampai pada arah jalan. Ini mau lewat jalur utara atau lewat jalur selatan. Nah, contohnya seperti itu. Dan di sini Nabi SAW ajarkan untuk urusan-urusan penting untuk melakukan istikharah. Terus yang kedua, jika sudah bulat melakukan perjalanan, maka perbanyaklah taubat, yaitu meminta ampunan pada Allah dari segala macam maksiat. Mintalah maaf kepada orang lain atas tindak kezaliman yang pernah dilakukan dan minta dihalalkan jika ada muamalah yang salah dengan sahabat atau lainnya. Nah, di sini bertobat. Bertobat sini ada dua di sini. Yang pertama, kalau kaitannya dengan hak Allah berarti minta maaf kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan hak manusia berarti minta maaf kepada sesama. Ya, jadi minta maaf kepada sesama manusia. Terus yang ketiga, menyelesaikan berbagai persengketaan seperti menunaikan utang pada orang lain yang belum terlunasi sesuai kemampuan, menunjuk siapa yang bisa menjadi wakil tatkala ada utang yang belum bisa dilunasi, mengembalikan barang-barang titipan, mencatat wasiat, dan memberikan nafkah yang wajib bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal-hal ini perlu disiapkan karena kita tidaklah tahu ajal kita kapan menjemput. Boleh jadi saat safar malaikat maut datang menjemput. Allah berfirman, jadi diselesaikan di sini masalah utang. Kalau enggak, nitipkan pada orang lain, ini nanti barang saya ini bisa digunakan untuk melunasi utang. Karena kita tidak tahu ajal itu datang kapan. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Ini yang disebutkan dalam surat Luqman ya, ayat terakhir tentang mafatihu ilmil ghaib, tentang kunci-kunci ilmu ghaib. Artinya baca, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini lihat ya, 5 mafatihul ghaib. Yang pertama tentang hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, yang tentang masalah hujan, itu juga hanya Allah yang tahu. Kemudian apa yang ada di dalam rahim, itu yang ketiga. Kemudian Allah yang lebih mengetahui apa yang diusahakan besok. Kemudian yang terakhir, dan di bumi mana kita itu akan mati. 5 ini disebut mafatihul ghaib, kunci-kunci ilmu ghaib. Maka dalam masalah kematian, ini yang disebutkan yang kelima tadi. Ya, disebutkan yang kelima tadi, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, seorang itu tidak tahu di bumi mana dia itu mati. Nah, terus yang kelima, melakukan safar atau perjalanan bersama 3 orang atau lebih. Ya, kalau bisa safar tidak sendirian. Ada ditemani oleh orang lain, ada 3 orang atau lebih. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hendaknya melakukan perjalanan bersama dengan orang lain, jangan berjalan seorang diri. Nah, di sini melakukan perjalanan bersama dengan orang lain, jangan berjalan seorang diri. Ini disebut dalam kitab Al-Idha fi Al-Manasik. Ini nukilannya dari perkataan Imam Nawawi. Disebutkan dalam hadis, Ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa salasatu raqbun.
Satu pengendara yaitu musafir adalah syaitan. Dua pengendara musafir adalah dua syaitan. Dan tiga pengendara musafir itu baru disebut rombongan musafir. Ya, satu pengendara disebut syaitan, dan dua itu masih juga disebut dua syaitan, dan tiga baru disebut ya rombongan musafir. Terus yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah jika kurang dari 3 orang, musafir tersebut sukanya membelot dan tidak taat. Nah, kalau dia itu kurang dari 3 orang, biasanya membelot atau tidak taat. Artinya ada yang mudah lakukan maksiat, ada yang mudah menyimpang gitu. Namun kalau berada dalam rombongan dari 3 ke atas, ya bisa saling mengingatkan. Karena dengan ketemu dengan orang yang karakternya mungkin beda-beda. Sehingga ada yang punya ilmu di situ bisa mengingatkan yang lainnya agar tidak lakukan kemungkaran. Dia amar ma'ruf nahi mungkar. Namun larangan di sini bukanlah haram tetapi makruh karena larangannya berlaku pada masalah adab. Nah, kata dalam Fathul Bari disebutkan larangan sini larangan makruh, bukan larangan haram. Terus yang keenam, mencari teman perjalanan yang baik. Carilah orang yang mengerti agama sebagai teman di perjalanan, karena hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat kita diberi petunjuk oleh Allah dan juga menyebabkan diri terjaga dari perbuatan kesalahan selama dalam perjalanan. Nah, cari teman safar yang baik. Ya, cari teman safar yang baik. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhallil." Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaklah kalian memperhatikan siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman dekat. Nah, siapa yang jadikan teman safar juga. Karena setiap orang itu akan tergantung siapa teman dekatnya. Kalau dia teman safarnya teman-teman yang baik, oh jam sholat nih, ayo berhenti di sini, ini ada musola di pom bensin situ, ayo kita berhenti sholat dulu. Nah, ketika ada yang telat bangun, ayo bangun, ayo. Jangan lupa nih sholat lima waktu, terutama ingatkan dalam masalah sholat ya. Nah, ini karena pengaruh teman bergaul yang baik. Maka ar-rajulu ala dini khalili. Ini yang maksud sabda Nabi SAW. Seorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Terus dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau berteman melainkan dengan orang yang beriman. Hendaklah yang menikmati makananmu hanyalah orang yang bertakwa. Ya, terus Rasulullah SAW juga menggambarkan teman yang baik laksana orang yang membawa minyak wangi. Sedangkan teman yang jelek itu diperumpamakan seperti pandai besi. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, masalul jalisi salih wal jalisi su' kama sali sahibil misk wa kiril haddad. Baca. Sebentar. La ya'damuka min sahibil misk imma tashtari aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minu rihan khabisatan. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Lihat ya, kalau teman dengan pemilik minyak misek, bisa jadi kita itu dihadiahkan, artinya dikasih. Kadang mungkin cuma dioleskan ke tangan kita saja gitu minyak miseknya, kemudian kita rasakan wanginya. Atau bisa jadi minimal kita membeli darinya atau dapat baunya. Enak, dekat dengan dia gitu. Ya, tidak kena masalah. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, ini ibarat teman yang jelek ya, berteman dengan pandai besi. Jika kita itu berteman dengan dia, pakaian kita bisa hangus terbakar. Ya, atau badan kita itu terbakar jika dekat-dekat dengan dia, atau minimal kita dapat bau yang tidak enak. Dia yang bakar-bakar, kita dapat bau yang tidak sedap, nanti kena pakaian kita, kena badan kita. Padahal kita mungkin tidak interaksi langsung, tapi karena dekat dengan dia kena baunya. Maka demikianlah ibarat berteman dengan orang soleh dan berteman dengan orang yang jelek. Coba kita lihat perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah.
Hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Nah, kalau teman-teman yang merusak agama maupun dunia kita, kita jauhi. Namun kalau ada orang-orang yang sudah dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia kita, ya kita dekat-dekat dengan dia. Nah, ini tips yang ke-6. Terus lanjut lagi yang ke-7. Ketujuh, mengangkat pemimpin dalam rombongan safar yang mempunyai akhlak yang baik, akrab, dan punya sifat tidak egois. Juga mencari teman-teman yang baik dalam perjalanan. Adapun perintah untuk mengangkat pemimpin ketika safar adalah... Nah, lihat ya di sini, mengangkat pemimpin yang baik. Bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Dia itu akhlaknya baik, akrab, ya, humanis dia, punya sifat tidak egois. Dia mementingkan rombongan, mementingkan teman-temannya, bukan mementingkan dirinya sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada 3 orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Nah, jika ada 3 orang keluar untuk bersafar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antaranya sebagai ketua rombongan. Hadis ini riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani katakan di sini hasan sahih. Jadi ada yang diangkat. Jadi misalnya ada 10 orang yang berangkat safar ini. 10 orang yang traveling. Maka pilih salah satu untuk jadi pemimpin, atau mungkin ini satu keluarga. Nah, tentu langsung perannya kepala keluarga di sini. Dia bertugas untuk memimpin satu keluarga ini, mengomandoi nanti selama perjalanan, nanti berhenti di mana, makan bagaimana, sholat bagaimana, kalau ada yang punya masalah bagaimana dibantu. Nah, yang jadi pemimpin saat safar ini punya peran seperti itu. Terus yang ke-8, hendaklah melakukan safar pada waktu terbaik. jadi bisa memilih waktu terbaik. Nah, di sini kita milih waktu. Namun bukan berarti tidak boleh di waktu yang lain, boleh. Ini tidak seperti kalau kita anggapan sebagian orang ya, yang milih-milih hari atau milih-milih bulan, ada disebut hari baik atau bulan baik untuk lakukan hajatan, dan ada bulan sial yang tidak boleh lakukan hajatan. Kita bukan maksudnya seperti itu. Semua waktu ini boleh, namun ada yang terbaik. Ya, yang terbaik bagaimana? Coba kita lihat. Dianjurkan untuk melakukan safar pada hari Kamis, sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Wasallam. SAW itu biasa lakukan safar pada hari Kamis. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk bepergian pada hari Kamis. Ya, untuk bepergian itu pada hari Kamis. Ya. Terus dianjurkan pula untuk mulai bepergian pada pagi hari, karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Nah, tadi pilih hari Kamis, bisa juga milih waktu pagi, karena waktu pagi itu penuh berkah. Samping ketika pagi hari kita masih fresh, masih kuat, belum melakukan aktivitas apapun ya. Kalau ada yang mau mudik ya milih pagi-pagi lebih bagus gitu. Namun kadang ya kita memilih yang malam gitu juga, nanti ada penjelasannya. Sekarang yang pagi ini Nabi SAW katakan tentang waktu pagi. Beliau doakan bagi yang memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Terus Ibnu Battal mengatakan, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya, karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai amal atau aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu bersemangat, yaitu fit untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya. Nah, ini yang kedua waktunya ya, yaitu milih waktu pagi. Monggo, ini bisa manfaatkan karena diantaranya kata Ibnu Battal tadi lebih fit pada waktu pagi. Sampai-sampai juga Nabi SAW doakan ketika itu. Juga waktu terbaik untuk melakukan safar adalah di waktu Duljah,
Sebagian ulama mengatakan bahwa Duljah bermakna awal malam. Nah, kalau mau juga bisa pada awal malam untuk lakukan safar. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah seluruh malam karena melihat kelanjutan hadis. Waktu Duljah bisa kita katakan awal malam, bisa kita katakan pokoknya pada malam hari. Terus. Jadi dapat kita maknakan bahwa perjalanan di waktu Duljah adalah perjalanan di malam hari. Nah, ini demikian dikatakan dalam Aunul Ma'bud. Terus perjalanan di waktu malam itu? Perjalanan di waktu malam itu sangatlah baik karena ketika itu jarak bumi seolah-olah didekatkan. Karena jarak bumi seolah-olah didekatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, "Alaikum bid-duljah. Fa innal arda tutwa bil-lail." Hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari karena seolah-olah bumi itu terlipat ketika itu. Nah, lakukanlah perjalanan di malam hari karena seolah-olah bumi dilipat ketika itu. Jarak jadi dekat. Jadi bisa memilih waktu juga di malam hari. Terus ke-9. Melakukan sholat 2 rakaat ketika hendak pergi. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda. Nah, ini ketika mau pergi, lakukan sholat 2 rakaat di rumah. Dalilnya seperti ini. Idza kharajta min manzilika fasholli raka'ataini yamna'anika min makhraji su' wa idza dakhalta ila manzilika fasholli raka'ataini yamna'anika min madkhali su'. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Nah, ini biar terlindungi dari kejelekan yang masuk maupun ya, ada yang masuk dari luar ke dalam, ada yang dari luar dari dalam untuk keluar gitu ya. Pokoknya disuruh, ada anjuran di sini melakukan sholat ketika keluar rumah. Terus yang ke-10. Berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Berpamitan kepada keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Doa yang bisa diucapkan Nabi SAW, yang biasa diucapkan Nabi SAW kepada orang yang hendak bersafar adalah, jadi ada yang pergi ya, Nabi ucapkan, Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatan terakhirmu kepada Allah. Lihat kalimatnya bagus sekali. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, perbuatan terakhirmu kepada Allah. Jadi sebab ini perjalanan yang terakhir, makanya dikatakan titipkan amanat, titipkan agama, titipkan ya perbuatan terakhir. Nah, ini jika ada yang mau pergi safar, kita doakan seperti itu. Kemudian apabila salah seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat karena akan bepergian, maka beliau mengatakan kepadanya, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Artinya, moga Allah memberikan padamu bekal takwa, mengampuni dosamu, memudahkanmu dalam kebaikan di mana saja engkau berada. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hafiz Abu Thahir katakan bahwasanya di sini itu sanadnya hasan. Terus kemudian hendaklah musafir atau yang bepergian mengatakan kepada orang yang ditinggalkan. Nah, sekarang yang pergi, yang menjadi musafir, bilang kepada yang ditinggalkan, astaudiukallaha alladzi la tadi'u wada'iuhu. Astaudiukallaha alladzi la tadi'u wada'iuhu. Artinya, aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Ya, taib. Nah, itu bacaannya. Jadi jangan dilupakan 3 bacaan tadi. Ada 2 bacaan bagi yang mukim kepada musafirnya. Juga musafir bisa ucapkan yang bacaan yang terakhir tadi. Terus yang ke-11. Ketika keluar rumah, dianjurkan baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya, atau bisa pula dengan doa. Allahumma inni a'udzubika an azilla. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku atau digelincirkan orang lain, dari menzalimi diriku atau dizalimi orang lain, dari kebodohan diriku atau dijahili orang lain. Nah, taib. Ini
Bacaan umum ya, bukan hanya ketika safar. Pokoknya mau keluar rumah bisa baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, atau bacaan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Nanti tips ketika safar dan yang tersisa dari safar ini insyaallah kita bahas di pertemuan Jumat pagi. Nanti yang bahasan penting yang lainnya kita akan bahas yang mulai Senin nanti tentang kita gali dari buku Ibadah Saat Traveling. Baik, kami buka kesempatan pada rekan-rekan yang ada di Zoom terlebih dahulu bisa langsung mengetik di kolom chat, dibacakan lewat chat terlebih dahulu baru nanti yang raise hand. Monggo silakan. Baik Ustadz, via raise hand atau chat terlebih dahulu Ustadz? Ya silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat. Bismillah, apakah perjalanan di malam hari ini juga sesuai dengan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yakub biasa safar di malam hari dan menjadi cikal bakal dinamakan Bani Israel? Wallahu a'lam, saya belum tahu. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita musafir lebih afdalnya sholatnya ikut makmum ke mukimin atau sholat qasar sendiri? Jazakallahu khairan. Kalau dapati jamaah mukim masih dapati mereka lagi sholat, baiknya ikut mereka sholat. Berarti ketika itu tidak qasar, nanti ikut. Kalau zuhurnya 4 rakaat ya ikut 4 rakaat. Berikutnya lagi. Bismillah Ustadz, apakah ia jika sudah melakukan dosa setelah bertaubat lebih banyak dosanya 70 kali, bagaimana cara dia menghapus dosanya dan tidak kembali ke dosa yang sama? Iya, pernah kita sebut seperti ini perkataan sebagian ulama ya. Cuma perbandingan aja gitu. Orang yang berbuat dosa belum tobat lantas dia tobat kan dosanya terhapus. Namun kalau sudah tobat kok berbuat dosa lagi itu lebih parah. Nah, cuma ibarat saja itu 70 dosa di situ. Nah, ini perkataan Imam Ibnul Qayyim ya. Kalau enggak perkataan Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Rajab. Ya telan saja atau terima saja perkataan itu, kemudian tugas kita kalau sudah tobat tuh jadi lebih baik gitu. Wallahu a'lam. Ya, terus berikutnya lagi. Ustadz, bagaimana cara perhitungan zakat emas yang dipakai karena dulu tidak tahu yang tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat emas 2 tahun lalu, di mana untuk emas sekarang tidak lagi memenuhi nisab? Itu zakat apa dia bilang awalnya? Bisa diulang Dulu. Maaf terputus. Bagaimana cara perhitungan zakat emas yang dipakai karena dulu tidak tahu yang tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat emas 2 tahun lalu, di mana untuk emas sekarang tidak lagi memenuhi nisab? Berarti dia punya utang zakat emas yang dulu. Baiknya dibayarkan. Nanti diperkirakan atau ditaksir, nanti bisa taksir tinggi ya. Ini kira-kira ada berapa? Sudah di atas nilai nisab 85 gram emas, maka kena zakat 2,5%. Ya, berikut lagi lewat chat. Bagaimana jika seseorang bertaubat lalu terulang kembali terjebak dalam riba karena mikirnya sudah KPR syariah, tapi belum tentu benar sistemnya. Sekarang berusaha untuk segera melunasi walau dalam beberapa tahun lagi, dan terus menyesal bertaubat untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah kekal di neraka seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah? Pokoknya sekarang tobat, ya, sudah tahu ilmu, tidak diulangi lagi. Kalau ada utang yang belum lunas, maka segera dilunasi. Baik, bisa ke Raisen silakan. Silakan Bang Kurniawan. Silakan Bang Kurniawan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait duduk di antara 2 sujud ada duduk sama duduk iftirash ya. Kalau sholat berjamaah itu kita duduknya baiknya duduk apa ikuti imam? Biasanya imam kan duduk iftirash. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bisa dua-duanya, tergantung keadaan Bapak saja gitu.
Oh itu enggak ini ya, meskipun makmumnya duduk iqamah itu tetap sah juga sholatnya gitu Pak Ustadz? Tetap sah. Oh ya, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Selanjutnya Umu Yusuf. Umu Yusuf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Iya, silakan. Pertama, apakah wajib bagi seorang janda yang tidak bekerja mempunyai 2 anak untuk ikut memberi zakat fitrah? Coba mati itunya. Kesentuh. Sebentar. Coba diulang Maaf tadi terputus ya. Apakah wajib bagi seorang janda yang tidak bekerja mempunyai 2 orang anak untuk ikut memberi zakat fitrah? Iya, nanti dia kalau punya kelebihan beras di malam Idul Fitri, maka dia nanti keluarkan untuk anak-anaknya juga. Kecuali kalau tidak punya, berarti dia digolongkan miskin untuk zakat fitrah ini. Kemudian kalaulah boleh berzakat, beras yang harga berapa per liternya Pak Ustadz? Beras yang dia mampu, di sini tidak pakai standar yang dia makan juga gitu. Oh, yang dimakan oleh keluarga tersebut ya Pak Ustadz ya? Tidak juga Bu. Oh tidak? Nggak ada pakai standar seperti itu. Yang penting mengeluarkan kan? Oh iya. Iya. Orang kaya juga demikian ya. Dia tidak pakai standar beras yang dia makan. Karena kalau dia pakai standar beras yang dia makan, belum tentu dia kasih ke orang miskin mau. Karena ada beras jenis tertentu yang dia orang miskin nggak bisa makan gitu. Dan harganya juga seberapa aja Pak Ustadz? Iya, yang penting harga yang layak gitu, bukan harga cari super murah gitu, jangan pertengahan. Oh iya. Oh iya. Baik Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz pencerahannya. Iya. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Baik, berikutnya lagi. Silakan Ibu Zia. Ibu Zia, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya tentang zakat. Untuk jika kita menghutangi kasih hutang ke orang itu besar gitu ya, jumlahnya di atas 200 juta. Sementara dia dalam perjanjian sekitar 10 tahun gitu. Terus nggak ada riba, nggak ada Terus ketika pembayaran itu dia terhambat ya, maksudnya nggak tiap bulan, nggak rutin, baru 2 kali pembayaran. Itu apakah boleh kalau kita punya zakat mal dan zakat mal itu lumayan besar, apakah boleh kita memberikan zakat mal itu ke orang itu untuk mengurangi hutangnya? Baik. Jadi gini Bu, saya baca ada tulisan saya di rumesa.com sebentar. Ini ada judul tulisan saya ini, membebaskan utang dengan niat menjadi zakat. Saya bacakan perkataan dari Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, pakar Syafi'i zaman ini ya. Jika seorang memiliki piutang, berarti seperti yang Ibu ceritakan tadi ya, pada orang yang susah melunasinya. Ia ingin jadikan zakatnya untuk membebaskannya gitu. Ia mengatakan utangmu sudah bebas dengan zakatku seperti ini. Maka seperti itu tidaklah sah. Karena orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat masih memegang zakat tersebut. Ibu keluarkan, kan itu zakat ibu ya. Ibu masih pegang, ibu nggak keluarkan berarti. Iya kan? Nah terus lanjutannya, karena orang yang punya kewajiban tadi masih memegang zakat tersebut. Zakat itu dianggap ditunaikan jika ada qobat Bu. Jadi dikeluarkan dulu, ini keluar. Yang berhak dapat ini dia terima, ya. Nah itu baru sah, itu namanya qobat. Jadi tidak dipegang, sudah lunas ya, ini zakatmu ada saya, ini namanya ibu nggak keluarkan. Gitu ya. Terus tapi boleh saja pihak yang berutang mengatakan pada pemberi pinjaman yang berutang ya, berarti yang debitur ya, bilang kepada yang pemberi pinjaman, serahkan zakatmu sini ke saya, biar bisa melunasi utang padamu. Jika seperti itu penunaian zakatnya sah karena sudah ada qobat. Jadi yang punya utang dia minta pada orang yang punya zakat, sini, saya ini terlilit utang nih, saya minta zakat saya.
Dia minta, yang keluarkan zakat ini dia keluarkan, dia pegang nih si pilot ini yang tadi bangkrut tadi nih ya. Nah, dalam hal ini orang yang berutang atau debitur tidak bisa memaksa penyerahan zakat tadi padanya agar ia bisa melunasi utang pada kreditur. Itu juga tidak boleh memaksa. Dia cuma bilang saja berarti. Jika pihak kreditur akhirnya menyerahkan zakatnya dianggap sah. Seandainya pemilik harta mengatakan pada yang berutang, lunasi utangmu biar aku bisa membayar zakatku padamu. Ya. Lantas pihak debitur melunasi utangnya, utang itu dianggap lunas. Namun hal ini juga bukan jadi paksaan. Ya, jadi dalil utamanya dianggap tadi tidak sah itu karena tadi dia membebaskan utang dengan niat menjadi zakat. Ada ayat kan yang sebutkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfikun. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Disuruh sini berinfak, berarti keluarkan dulu, Bu. Jadi intinya kalimatnya mesti dikeluarkan. Nanti kalau dia sudah keluarkan baru bilang, ini saya zakat ya. Saya punya uang 200 juta, ini zakat saya. Nih saya kasih. Nah sudah dikasih baru bilang, sekarang saya minta utang saya dilunasi. Gitu. Oh, itu baru boleh. Baru boleh. Oke, ya. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut lagi. Silakan Ummu Zahra Rumaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya soal zakat juga. Ini ada titipan pertanyaan. Kalau misalnya kita kan punya LM, punya logam mulia emas sama dolar nih. Nah, kita kan hitung dulu nih ya Ustadz, berapa jumlahnya udah masuk nih apa enggak. Itu cara ngitungnya itu kan di website itu kan ada harga jual sama harga belinya tuh, baik dolar maupun logam mulia. Yang dihitung sama kita tuh berdasarkan harga jual apa harga beli ya Ustadz? Bentar. Punya uang apa sekarang? Punya apa barangnya? Bisa pertamanya logam mulia dulu emas. Logam mulia. Kalau logam mulia ini kita punya ya, kita mau keluarkan dalam bentuk rupiah berarti kan, bukan dalam bentuk emas. Iya betul. Nah, logam mulia ini ketika keluar kalau ingin dapat rupiah pakai harga jual atau harga beli? Belum tahu Ustadz. Iya, enggak. Saya punya emas ya. Saya ingin dapatkan uang, berarti saya pakai harga beli apa harga jual, Bu? Jual kan? Iya. Iya, berarti pakai harga jualnya. Harga jual, baik dolar juga sama ya Ustadz berarti? Sama. Oh baik, baik Ustadz cukup. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi. Silakan Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau mudik itu kan harus sama mahram. Iya. Nah, kalau misalnya saya sudah diizinkan suami, saya menemani ibu saya yang mudik itu, tapi suami nggak ikut. Saya sama anak-anak aja dan sama ibu. Anak-anaknya ada yang balik nggak, Bu? Belum ada, baru 9 tahun. Belum boleh berarti? Belum boleh ya? Belum. Meskipun disuruh sama orang tua, Ustadz. Sama, Bu. Ini masalah lain nih, Bu. Oh, dan meskipun diizinkan suami juga tetap tidak boleh ya Ustadz? Saya malah suruh suami yang suruh ikut, Bu. Masa suami biarin istrinya pergi sendiri sih? Kalau saya sih nggak mau tinggalin istri saya pergi sendiri kayak gitu loh. Walaupun dengan ada anak-anak dan perempuan. Kenapa mesti dengan laki-laki? Karena mesti ada yang lindungi, Bu. Makanya saya tanya tadi, sudah balik belum? Ya kalau belum balik ya anak nggak bisa lindungi ibunya. Oh ya, tetap nggak boleh ya Ustaz. Tujuannya kenapa sampai syariat kok perketat kayak begini? Karena memang untuk jaga para wanita, Bu. Wanita itu super istimewa dalam Islam. Beda dengan kaum liberal, Bu. Liberal, sudah bebas saja gitu. Biarkan wanita bebas pakaiannya, biarkan dia mau bekerja dimanapun, biarkan dia mau ini, bebas semua. Maka wanita nggak terjaga, Bu.
Coba kalau di Islam, coba Bu, Islam yang ajarannya murni, terjaga banget tuh si wanita. Sentuhan dengan laki-laki ini nggak boleh, ya kan memang terjaga. Dua-duaan tuh nggak boleh, ya kan memang harus terjaga gitu, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa kok safar dengan yang mahram itu mesti ada gitu, biar terjaga si wanita. Nggak ada syariat di muka bumi ini yang seperti Islam, Bu, seperti itu. Jaga wanita sekali. Itu berarti memuliakan, Bu. Iya Pak Ustadz. Iya. Jadi syukuri itu. Jadi wanita jangan protes dengan syariat yang seperti ini, tapi dia terima. Ya ini baik untuk saya ya. Berarti saya ya harus minta suami saya dong untuk pergi safar dan dia temani. Iya, kalau jadi suami yang baik temani. Iya Ustadz. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Iya, Gom. Berikutnya lagi. Silakan Ummu Maryam. Bismillah. Ummu Maryam. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Maryam. Ustadz, kan hasil panen itu misalkan kita kan belum digiling semua, Ustadz. Jadi hitungannya masih padi itu gimana, Ustadz? Di pembahasan mazhab Syafi'i di matan Abu Suja, gabah-gabahnya dihilangkan dulu, kulit-kulitnya, sisa bijinya berarti, sisa berasnya. Berarti, tapi kan itu nggak digiling semua, Ustadz. Ada yang memang dijual. Kan si petani itu pintar naksir, Bu. Gabah sekian ton, yang jadi beras berapa, dia kan tahu tanpa mesti dihilangkan gabahnya, Bu. Berarti dikira-kira saja ya, dikira-kira saja. Para petani itu sudah pada tahu, sudah pada pinter-pinter itu kayak gitu, taksir kayak gitu. Berarti yang dikeluarkan juga beras kan, Ustadz, bukan? Nah, dikeluarkan juga beras, iya betul. Oh ya Ustadz, kalau panen itu kan 1 tahun 2 kali 3 kali. Berarti zakatnya 2 kali atau 3 kali? Setiap panen gitu ya Ustadz? Setiap kali panen, Bu. Kalau 1 tahun 3 kali berarti 3 kali zakat. 1 tahun itu 2 kali, 2 kali zakat. 1 tahun cuma sekali, 1 kali zakat. Oh ya, satu lagi Ustadz, terkait yang safar tadi tanpa mahram. Anda pernah dengar kalau kita boleh nebeng sama mahramnya orang, itu gimana Ustadz? Manut syariat aja deh, Bu. Soalnya aku pernah dengar juga dibilangin kalau itu yang penting aman di jalan tuh boleh. Makanya Ana masih sudah bingung, deh, Ustaz. pokoknya manut syariat saja gitu. Nggak usah akal-akali macam-macam deh. Orang mau akal-akali gampang, Bu. Ya. Ini kasus ke saat umroh. Saya nggak ini travel mah agak bingung untuk ini ya. Tapi regulasi jadi bolehkan seperti itu. Jadi ini saya laki-laki, saya pergi seorang diri gitu. Terus ada perempuan yang tidak ada mahram, dia ngikut saya jadi mahram. Gimana saya punya mahram sama dia gitu? Sejak kapan dia jadi anak saya? Sejak kapan dia jadi ibu saya gitu ya? Nggak ada kaitan, ngapain? Nggak boleh kan? Bohongin orang itu namanya, Bu. Kalau nebeng mahram, bohongin berarti. Iya Ustaz. Iya, ini mahram saya loh. Sejak kapan jadi anak? Sejak kapan jadi ibu? Sejak kapan jadi saudara saya gitu? Paham kan? Syukran Ustaz. Iya. Ya, naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Silakan Bu Guru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanya lagi tentang safar tadi Ustaz. Kalau seandainya kita sama ipar, adiknya suami atau anak angkat laki-laki tapi yang sudah balik, boleh nggak Ustaz? Safar. Nggak boleh. Tetap. Nih, Ustaz gini, kalau kita punya teman, kemudian teman akrab dan beriman, kemudian kita ngomong nanti kalau kita di surga, kalau kita meninggal cari di surga ya kayak gitu. Gimana sih? Kalau nggak ada di surga, tolong cari saya, itu boleh nggak ucapan itu? Mesti ditelusuri dulu ini ucapan ini maksudnya apa begitu ya. Kalau ada namanya syafaat gitu, mungkin dapat syafaat, Bu. Kalau cari-cari kayak gitu apa maksudnya gitu loh. Kalau seandainya dia masuk ke surga terus saya nggak ada di surga. Iya, yang ada cuma syafaat orang beriman sama orang beriman gitu. Bukan masalah cari-cari gitu. Ini bukan kayak orang hilang gitu cari-cari, enggak. Iya. Jadi nggak boleh diucapkan gitu, Ustaz. Kalau ada teman. Itu misalnya ada anak bisa beri syafaat pada orang tuanya ya, dia nunggu ini. Enggak, saya nggak masuk surga sampai orang tua saya itu masuk surga juga. Itu namanya beri syafaat, Bu. Syafaat, dia tunggu orang tuanya masuk surga, dia beri syafaat pada orang tuanya, anak yang soleh ini gitu. Itu baru bisa gitu.
Oke, Ustadz, kalau saya dan suami punya tabungan bersama, apakah itu zakatnya dipisah atau di gabungan itu, Ustadz? Dipisah mawon, Bu. Jadi tabungan tadi dibagi dua kayak gitu, Ustadz, berarti lah. Nanti jatah Bu Guru berapa, jatah dari suami berapa, dipisah mawon, Bu. Oh, oke. Ustadz, satu lagi, nggih. Kalau sholat hari Jumat itu kan katanya akan dikirimkan langsung ke Rasulullah gitu. Itu apakah gimana, Ustadz, maknanya? Ya, setiap orang yang sholawat di negeri manapun, sebagaimana dalam hadis ya, akan sampai pada Nabi SAW. Sampai Ibnu Taimiyah katakan, walau anta fi Andalus, walaupun kamu di Andalus, sampai tuh sholawat pada Nabi. Nyampe nama kita si fulan gitu kan, Ustadz? Enggak, pada Nabi Muhammad ya, sholawat pada Nabi. Tahu ini yang ditanya? Nggih, sholawat pada hari Jumat itu, Ustadz. Sampai kita di negeri manapun. Oh, nggih. Makasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Alin. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terkait safar tadi yang sholat dianjurkan sholat itu benar sholat safar bukan ya Ustaz ya? Bukan, doa soal sholat ketika keluar rumah tadi. Ya, makanya saya bawa hadis ketika keluar rumah. Itu termasuk kalau keluar rumah, Bu Alin mau ke mana? Mau ke Pogung dari rumah begitu ya. Itu namanya itu sholat keluar rumah. Oh begitu. Walaupun cuma jarak dekat begitu. Tidak tadi hadis tadi umum itu. Yang penting keluar rumah. Sunnah. Bisa diniatkan barengan dengan misalnya sholat duha. Ya pas pagi-pagi nih Ustadz saya mau jam 9 mau keluar. Ya sudah niatin sholat duha sekalian boleh. Yang penting 2 rakaat ketika keluar. Oh, kalau sholat safar Ustadz? Wallahu alam, saya tidak tahu dari khusus. Yang ada sholat ketika balik dari safar. Nanti ada pembahasannya besok pagi mudah-mudahan. Pulang dari safar ya. Iya. Nah, kalau yang tadi yang sholat keluar rumah itu, kalau misalnya, nah itu kan dalam rangka kita mau keluar rumah ya, mau bepergian. Nah, ketika pulangnya mau ke rumah, maksudnya begini, misalnya saya ke Semarang gitu ya. Kemudian ketika mau balik lagi ke Jogja itu, apakah itu ada sholat juga seperti itu, Ustaz? Ya, safar kan Semarang? Nggih, berarti sholat balik dari safar, pulang safar. Nanti ada pembahasannya besok. Oh, nggih. Terus satu lagi Ustaz, yang tadi terkait tadi ada yang menanyakan tentang zakat yang orang berutang itu, nggih. Iya. Tadi kan kalau saya nggak salah tangkap itu kan berarti kan harus ada real uangnya gitu ya, dan itu harus pokoknya dikeluarkan berarti ya wujud gitu. Wujud ya. Nggak boleh. Sudah ya. Lunas ya, 0 ya, nggak kayak gitu. Itu namanya nggak keluarin. Bisa begitu, Ustaz. Walaupun posisi uang kita sudah ada di sana, udah ada di tempat. Wujudkan dulu nih. Ini zakat saya 200 juta ya. Utangmu berapa kemarin? Mana utangmu? Mau lunasi nggak? Sudah diambil 200 juta ini dia bayar lagi, gitu. Oh. Jadi nggak bisa cuman nggak bisa pakai niat saja. Tadi nggak bisa. Itu tidak mengeluarkan namanya. Kan zakat itu mengeluarkan zakat. Wong ini nggak ada yang keluar kok, masa disebut keluarkan zakat? Itu kan cuma pakai niat namanya. Kalau misalnya sudah ada yang terlanjur seperti itu gitu, misalnya kemarin ya sudahlah. Yang berikutnya nggak boleh lagi. Tapi saya nggak harus hitung lagi itu yang sudah dikeluarkan, saya harus sudah uang sudah banyak keluar gitu ya sudah. Saya pikir cukup dengan akad aja gitu, jadi nggak ada. Ya Ustaz ya, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Baik, mungkin saya cukupkan dulu ya, nanti insyaallah besok pagi lagi ya, masih ada kesempatan hari Jumat. Mudah-mudahan bisa berlanjut tanya jawab dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.